Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Kami dari grup 3 dengan anggota Nora Adelia Sikin, Priscilia Dinar Eka Wardani, dan Siti Suliyah. Yang pertama, tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan sebagai berikut. Aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan meliputi beberapa aspek dan tujuan yang tidak kalah pentingnya. 1. Untuk menghindari terjadinya moral hazard dan penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh oknum bank syariah maupun oleh mitra kerjasama. 2. Untuk memastikan kebenaran dan ketelitian semua data yang didapat selama proses administrasi pembiayaan. 3. Untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan tata laksana usaha. 4. Memenuhi kebijakan yang berlaku serta prosedur pembiayaan. Monitoring lapangan. Yang pertama, membuat laporan kegiatan yang dilakukan oleh nasabah peminjam. Kedua, membuat laporan realisasi kerja bulanan. Ketiga, membuat laporan stok atau persediaan barang. Yang keempat, membuat laporan kegiatan investasi bulanan. Yang kelima, membuat laporan hutang. Keenam, membuat laporan piutang. Ketujuh, membuat neraca per bulan, triwulan, dan semester. Kedelapan, membuat laporan tingkat pengumpulan pendapatan. Kesembilan, membuat laporan tingkat kemajuan usaha. Dan yang terakhir, membuat laporan tingkat efektivitas pemakaian dana. Proses penanganan pembiayaan bermasalah. Analisis faktor penyebab. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan nasabah, seperti laporan keuangan kurang lengkap, nasabah kurang pandai dalam mengelola usaha, dan manajemen yang kurang menarik. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang terjadi di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, menurunnya daya beli masyarakat, dan aspek pasar yang kurang mendukung. Kedua, menggali potensi peminjam alternatif yang dapat ditempuh oleh bank syariah, yaitu yang pertama, memberikan keringanan penundaan jadwal angsuran atau schedule. Yang kedua, memberikan bantuan tambahan dana. Yang ketiga, melakukan penghapusan piutang atau pembiayaan. Yang keempat, jika penyebab dari kelalaian nasabah, maka bank syariah akan meminta nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan dan menyerahkan jaminan. Proses terakhir yaitu melakukan perbaikan akad. Caranya dengan tidak menghapus atau membatalkan, tetapi memperbaiki sisi yang dianggap rusak akad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8 atas nama Muhammad Sofi Mubarak dan Nur Cahyo akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelanjutan dari bab pemantauan dan pengawasan pembiayaan pada bagian penggolongan pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan dikategorikan dalam 5 macam berdasarkan SE BI nomor 26/4/BPPP, yaitu yang pertama, pembiayaan lancar. Pembiayaan dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria, antara lain yang pertama, pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah. Yang kedua, pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah. Yang ketiga, pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran. Dan yang terakhir, cerukan giro. Kategori yang kedua yaitu pembiayaan kurang lancar. Pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria, antara lain yang pertama, pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah. Yang kedua, pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah. Yang ketiga, pembiayaan tanpa angsuran. Dan yang terakhir, pembiayaan yang diselamatkan. Kategori yang ketiga adalah pembiayaan diragukan. Pembiayaan dapat digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria, yaitu pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Kategori yang keempat adalah perhatian khusus. Pembiayaan dapat digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria, antara lain yang pertama terdapat tunggakan angsuran pokok
atau bunga bagi hasil yang belum melampaui 90 hari. Yang kedua, kadang-kadang terjadi cekukan. Yang ketiga, mutasi rekening relatif aktif. Yang keempat, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, didukung oleh pinjaman baru. Kategori yang kelima adalah pembiayaan macet. Pembiayaan dapat digolongkan macet apabila memenuhi kriteria antara lain. Yang pertama, tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar dan diragukan. Yang kedua, memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan. Dan yang terakhir, pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan atau badan urusan piutang negara. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Cahyo. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian penanganan pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan lancar dilakukan dengan cara pemantauan usaha nasabah dan pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, dan kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah. Yang ketiga, pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara membuat surat teguran atau peringatan, bisa juga kunjungan lapangan dan upaya penyehatan dengan cara rescheduling dan reconditioning. Yang terakhir, pembiayaan diragukan atau macet dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, dan dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Al-Qardul Hasan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.